Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasika Naswa dan rekan saya di sana. Saya Lifa Julia Rahma. Kami di sini ingin menjelaskan dan menerangkan tentang pengembangan RPP pembelajaran yang kami susun untuk memenuhi tugas 4A, yaitu yang pertama adalah materi pembelajaran. Jadi dalam materi pembelajaran kita ini mencangkup tiga kegiatan, yaitu yang pertama adalah diskusi, kedua adalah bernyanyi bersama, dan ketiga adalah menulis fungsi, bagian-bagian, dan manfaat tumbuhan. Melalui RPP kami ini yaitu dengan tema tanaman dan subtema mengenal dan mengetahui manfaat dari tanaman. Di dalam kegiatan kami mulai melalui diskusi, dimulai oleh guru sebagai fasilitator. Jadi di sini guru bertugas sebagai leader. Jadi di dalam diskusi itu yang memulai adalah guru. Contohnya, guru menanyakan, guru memberi pertanyaan pemantik untuk anak-anak menjawab atau anak-anak berpikir tentang tanaman dan tumbuhan. Jadi di sini mencakup bertanya, mengajak berdiskusi, dan menyebutkan apa aja sih fungsi dan manfaat dari tanaman. Yang kedua yaitu kita mengadakan variasi bernyanyi lagu bagian tumbuhan. Kenapa kita mengadakan variasi bernyanyi? Karena dalam bernyanyi akan meningkatkan daya ingat anak-anak dalam mempelajari manfaat dan bagian-bagian dari tumbuhan. Lalu ketiga, kita mengadakan kegiatan yaitu menulis fungsi dan manfaat tumbuhan. Jadi di kegiatan awal kita mengadakan diskusi, lalu bernyanyi bersama, dan terakhir adalah menulis. Dengan menulis meningkatkan daya ingat anak-anak dan mengingat lagi waktu tadi kegiatan diskusi mereka menjawab apa saja, dan mereka mulai mengingat lagi guru saat menerangkan tentang materi tanaman, manfaat, dan bagian-bagiannya dan fungsi-fungsi tanaman. Lalu mereka mengingat urutan-urutan dari bagian-bagian tanaman melalui bernyanyi tadi. Jadi dengan menyanyikan urutan tanaman dimulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah, jadi tahu urutan dari tanaman itu dimulai dari akar, lalu batang, dan seterusnya. Dan terakhir mereka mencatat atau menulis bagian dan fungsi dari tumbuhan. Itu adalah kegiatan akhir dari RPP yang kami rancang. Jadi terima kasih. Izin melanjutkan materi pengembangan yang telah disampaikan oleh saudari Naswa, yaitu tentang metode pembelajaran dan pendekatan. Pendekatan yang kami lakukan kepada murid adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa lebih aktif dalam mengonstruksikan konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap ilmiah. Pendekatan saintifik ini bertujuan untuk mengembangkan agar siswa dapat berpikir kritis, berpikir analitis, dan juga kreatif. Kemudian pada RPP kami menggunakan metode eksplorasi, ceramah, tanya jawab, penuntasan, kemudian diskusi. Pada metode eksplorasi ini, anak-anak akan diajak untuk melihat objek-objek sekitar atau mengamati yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Anak-anak akan dilatih tentang fokusnya, tentang kesungguhannya ketika belajar. Kemudian anak-anak akan mengerti secara langsung apa yang telah kita sampaikan. Kemudian ada metode ceramah. Metode ceramah pada pembelajaran ini adalah cara penyampaian kami sebagai pendidik secara lisan kepada peserta didik. Metode ini menuntut agar pendengar untuk lebih fokus dan dapat mendengar secara jelas apa yang telah disampaikan oleh yang sedang berbicara. Karakteristik utamanya yaitu penyampaiannya yang verbal, yaitu pendidik menyampaikan konsep, prinsip, ide mereka secara langsung. Kemudian durasinya yang panjang, umumnya mengambil sekitar 15 menit saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran satu arah. Komunikasi ini sering dilakukan oleh satu arah karena pendidik menjelaskan sendiri, walaupun kemudian pada akhirnya akan ada sesi tanya jawab. Kemudian pada metode tanya jawab, yaitu anak-anak menanyakan segala sesuatu yang mereka ingin tahu. Metode tanya jawab ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian siswa
kemudian meningkatkan fokus belajar siswa, kemudian juga dapat merangsang berpikir kritisnya anak, dan pemahaman siswa secara langsung. Metode tanya jawab ini biasanya dilakukan setelah metode ceramah ini selesai. Kemudian ada penuntasan, yaitu selesainya materi, dan terakhir ada kemudian metode diskusi ini, yaitu peserta didik didorong untuk menyampaikan hasil analisisnya masing-masing, untuk aktif saling menukarkan gagasan, pendapat, dan memecahkan masalah secara bersama-sama dalam bimbingan guru. Tujuan utamanya yaitu untuk dapat berpikir secara kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Dan yang kedua yaitu melatih siswa agar mampu menyampaikan pendapatnya dan menyampaikan idenya atau berpendapat dengan baik. Yang terakhir yaitu agar dapat mengembangkan sikap toleransi, empati, dan dapat menghargai teman yang memiliki pendapat berbeda dengan dirinya sendiri. Selesai sudah penyampaian saya dan teman saya tentang tentang pengembangan RPPH. Selebihnya mohon maaf apabila ada perkataan saya dan teman saya yang kurang baik. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.